Kita melanjutkan materi tentang ilmu balaghah. Lebih khusus, kita sedang bahas ilmu ma'ani. Dari 8 bab yang ada dalam ilmu ma'ani, kita sudah masuk bab ke-8, bab terakhir, yaitu tentang ijaj, itnab, dan musawat. Tentang musawat sudah selesai, tentang ijaj pun sudah selesai, sudah tamat. Yang sedang kita bahas terakhir dari terakhir. Dari bab 8 bagian terakhir yaitu itnab. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan yang paling akhir, kita baru membahas ta'rif, had, pengertian dari itnab. Ta'diyatul makna bi'ibaratin zaidatin an muta'arofi awsatin nasi lipaidatin jadidatin min ghairi tardidin. Menurut pengertian buku balaghah lain, ziyadatul lafzi alal makna lipaidatin. Adanya tambahan lapad atas makna. Kenapa ditambah lapadnya lipaidatin? Karena suatu faidah. Itu ta'rif lebih singkat. Ta'rif Al-Hashimi dalam Jawahirul Balaghah halaman 196 dan Al-Marogi dalam Ulumul Balaghah halaman 191. Berikutnya faida, lalu jika, lam yakun, tidak ada, iziyadati, pada tambahan, pada lapad tambahan atau tambahan lapad, tidak ada pada tambahan lapad tersebut faidatun, faidah. Lapad ditambah tapi sebetulnya tidak ada faidah. Kalau itnab ditambah lapad itu untuk faidah, ada faidahnya. Bila lapad ditambah tetapi tidak ada faidahnya, kata te'ari saudara sepuh orang, lapad ditambih guna na te'aya, faidahna te'aya. Bila itu terjadi, summiya hashwan, maka disebut hashwun. Hashwun. Bila tambahan lapad tidak berfaedah, walaupun tidak merusak makna. In tamayyaza, bila terbedakan, az-zaidu, tambahan lapad tersebut, min ghairihi, dari yang lainnya. Tambahan lapadnya terbedakan. Oh, ini lapad tambahannya. Kita bisa menemukan adanya tambahan lapad tersebut. Karena tamayyaza, terbedakan dari lapad asli. Wa, dan disebut tatwilan, tatwil. In, jika lam yatamayyaz, tambahan tersebut tidak beda. Tambahan ada, tapi tidak beda dengan lapad asli. Tidak dapat terbedakan yang lapad tambahannya yang mana, ini A atau B. Karena A dan B lapad yang sama secara makna. Jadi ada hashwan, ada tatwil. Dua-duanya sama. Bila lapad tambahan tidak berfaedah. Bedanya kalau hashwan, lapad tambahannya dapat terbedakan dari lapad lain, beda.
Kalau tatwil, lapad tambahan tidak dapat terbedakan. Jadi tipis perbedaannya antara hashwan dengan tatwil. Ada kesamaan, ada perbedaan antara keduanya. Sekali lagi, persamaannya apa? Sama-sama tambahan lapadnya tidak berfaedah. Kalau itnab harus berfaedah. Tosanis itnab di'im. Kalau tidak hashwan, tatwil. Kenapa? Karena tambahan lapad tidak berfaedah. Bedanya kalau hashwan, lapad tambahan itu berbeda dengan lapad yang lain. Dibedakan. Kalau tatwil, tidak beda lapad tambahan dengan lapad asli. Maka contohnya dua. Yang satu contoh hashwan, yang satu contoh tatwil. Fal awalu, maka yang pertama yaitu hashwan. Akaulihi, seperti kata penyair. Di kitab balagoh lain disebutkan penyair ini Zuhair bin Abi Salma. Wa'alamu, dan aku mengetahui. Sim kuring ge terang. Kangin nyalira mah terang. Kangin nusanes mah uninga. Dupi salira uninga. Sim kuring mah terang. Wa'alamu, dan saya mengetahui. Ilmal yaumi, ilmu hari ini. Ayuna, dinten ayuna, hari ini. Wal amsi, dan kemarin. Tentang sekarang tahu, tentang kemarin juga tahu. Qoblahu, sebelumnya. Nah ini zaid. Lapad tambahannya adalah qoblahu. Ada faidah tidak ditambah qoblahu? Tidak. Apa manfaatnya disebut qoblahu? Tidak ada qoblahu pun tidak merubah makna. Bahwa hari kemarin itu memang hari sebelum hari ini. Nu disebut kamari teh sate acan dinten ieu. Itu sudah sangat mafhum. Maka tambahan qoblahu lam yakun faidatun. Dan lapad qoblahu sendiri beda dengan lapad yang ada. Amsi, qoblahu itu beda. Dapat terbedakan oleh kita mana lapad tambahan, yaitu qoblahu. Walakinnani, akan tetapi aku, an ilmi ma fi godin, dari mengetahui besok, apa yang terjadi besok. God, besok. Al-an, al-yaum, hari ini, sekarang. Al-amsi, kemarin. Satu hari ke belakang. God, besok. Satu hari ke depan. Umyun, buta. Buta dalam arti blank, belum tahu. Enjing mah, leresan enjing mah, keterang. Ayeuna terang, karandapan, nuju. Kamari, terang, da atos. Sudah tidak gaib. Besok, enjing, terang. Kita hanya merencana. Rencananya besok mau kesini, begini. Tapi umyun, buta. Syair ini syahid untuk hashwan. Ada tambahan lapad tapi tidak ada faidahnya, yaitu qoblahu. Tetapi tambahan tersebut tamayyaza min ghairihi. Dapat terbedakan dari lapad yang lain. Ada footnote di bawah. Nomor 5.
Fa inna qoblahu, sungguhnya lapad qoblahu, wal amsi qoblahu, zaidun, itu tambahan, lapad tambahan. Aya lapad etage, makna tidak berubah. Lidalalatil amsi alal qobliyati, karena ada petunjuk, yaitu al-amsi kemarin, alal qobliyah, terhadap qobliyah, qoblahu. Kama huwa mafhumun, sebagaimana sudah dimafhum, bahwa kemarin itu hari sebelum hari ini. Wa muta'ayyinun li ziyadati, dan jelas tambahannya. Jelas qoblahu teh tamihan. Tamihan kepada wal amsi. Id karena la yasihu atfuhu ala yaumi, tidak dapat diatopkan kepada yaum qoblahu. Kama sohad dari kapil amsi, sebagaimana dapat diatopkan pada amsi. Wali anal ma'huda huwa muqabalatu yaumi wal godi bil amsi la yuqbalu. Karena yang ditentukan adalah kebalikan dari hari ini dan besok dengan kemarin, la yuqbalu, tidak dapat diterima. Jadi lapad tambahannya qoblahu. Ada faidah tidak? Tidak. Lam yakun zaidah. Fi ziyadah faidah, dan dapat terbedakan bahwa qoblahu memang tambahan. Wasani yang kedua, contoh tatwil, ada tambahan lapad tapi tidak ada faidahnya, dan lapad tambahan ini tidak berbeda dengan lapad asli, susah ngabentenkeun. Kaqauli, seperti ucapan penyair. Di footnote ada di bawah nomor 1. Bait syair ini qasidahnya Adi bin Zaid. Di bawah. Wa qaddadat, dan dia perempuan, berarti anti. Asalnya qaddadat. Taknya li ta'nis. Dan dia memotong al-adima, kulit. Qaddadat atau memotong, memutus. Al-adimu, al-jildu, kulit. Dan dia memotong kulit. Memotong-motong kulit. Kalau kulit. Kulit dipotongan, dikuliti, ditek-tekan. Li bimakna ila. Li sampai rohi syaihi, dua urat nadinya. Dipotong-potong kulit itu sampai urat nadinya. Rohishan, irqon, urat. Tibat ini zero, ada di dalam lengan. Yatadok faku min humadamu, akan mengeluarkan darah inda qat'ihima, bila diputus. Hatta yamuta sohibuhuma, sehingga bisa meninggal pemilik keduanya. Nadi, urat nadi. Wallamu fihi bimakna ila, dan lam padanya, pada li rohi syaihi, bermakna ila, sampai. Wal goyatu dakhilatun, dan goyah ila, sampai di sini masuk. Sampai itu masuk. Sampai urat nadinya, berarti urat nadi termasuk yang terpotong. Seperti dalam wudu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi. Cuci tanganmu sampai sikut. Sampai. Ila itu goyah batas. Tetapi yang disebutkan pada batas masuk. Sampai sikut-sikutnya pun
dicuci. Wa arjulakum ilal ka'baini, dan cuci kakimu sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Dugi kana memuncangan diwasuh. Memuncangan oge kawasuh. Ini analogi. 16 tahun sampai 40 tahun. 40 tahun masuk. Masih masuk. Sama dengan ilal marofiki, sama dengan ilal ka'bain. Qara'tul Qur'ana awalahu ila akhirihi, contoh lain. Saya membaca Quran dari awal sampai akhir. Kalau awal katakanlah juz pertama, Al-Fatihah, kalau urutan sampai akhir berarti sampai An-Nas, juz 30. Maka sampai itu masuk. Belum keluar. Kalau lebih dari 40, nah itu sudah bukan. Sampai. Tapi lebih. Ini nanti yang diperdebatkan. Usia 40. Kita ambil contoh yang dekat saja. Ayat wudu. Ilal marofiki, sampai sikut. Maka sikut terbasuh, tercuci, masuk. Ilal ka'baini, sampai mata kaki. Ketika wudu, mata kakinya terbasuh tidak? Terbasuh, berarti masuk. Qarinah istilah yang kuat dari Quran terhadap masalah wudu. Ini juga sama. Dia memotong-motong kulit sampai 2 nadinya, sampai goyah batas nadinya pun berarti ikut yang terpotong. Duit kapegat urat nadina. Wa alfa qaulaha, dan dia mendapatkan ucapannya. Alfa di Jam'i Durus sudah dibahas, punya 2 maf'ul. Qaula maf'ul bih awal, kadiban maf'ul bih tsani. Dan dia mendapatkan ucapannya, ucapan yang memotong kulit sampai nadi itu, kadiban, dusta. Wa minan, dan bohong. Nah ini ada zaid, tambahan lapad. Mana? Minan. Bohong. Kadiban, dusta. Wa minan, dan bohong. Jadi tambahan lapad wa minan itu ada faidahnya tidak? Kan sudah ada kadiban. Berarti tidak ada faidahnya. Ditambah lam yatamayaj, tidak berbeda minan dengan kadiban. Ini yang membuat disebut tatwil. Karena lapad tambahannya tidak berbeda dengan lapad asli. Minan tidak berbeda dengan kadiban, sama-sama artinya dusta, bohong. Maknanya sama. Itulah baru takrib. Itnab. Ada tambahan lapad atas makna. Ditambahnya itu karena ada faidah. Dengan kata lain, itnab itu lapadnya panjang, tapi makna pendek. Berarti muqabalah kebalikan dari ijaj. Kalau ijaj lapad pendek, makna yang panjang. Sementara itnab lapad yang panjang, tapi makna pendek. Musawat, sebanding. Lapad dan makna itu sebanding. Insya Allah kita bahas pembahasan berikutnya fi aqsamil itnabi, tentang macam-macam itnab. Di buku ini diangkat 6 macam. Nomornya 6 itu.
Bisa jadi satu nomor isinya ada beberapa. Insya Allah kita bahas pada waktu yang lain. Demikianlah tambahan tadarus ilmu balaghah, ilmu yang penting untuk mewujudkan tafakuh fiddin. Sayang kalau moto tafakuh fiddin tapi ilmu balaghah tidak dipelajari, apalagi diglobalkan. Bahasa Arab belajar dengan global ijma dengan belajar dengan tafsir tentu hasilnya jauh berbeda. Besar harapan paham kalau tafsir rinci detil dibandingkan belajar dengan hanya ijma garis besar. Bahasa Arab di dalamnya ada nahwu, ada i'rabnya, bahkan ada sorof, ada ilah, ada idgham, ada balaghah, 3 lagi. Ada ilmu ma'ani, ada ilmu bayan, ada ilmu badi. Lalu diringkas, bahasa Arab tentu akan jauh berbeda hasilnya. Rinci saja, kadar-kadar kita kadang-kadang kurang paham, apalagi hanya global. Nanti tafakuh fiddin hanya tinggal nama, tinggal slogan, tinggal moto. Isinya jauh dari itu. Mudah-mudahan bermanfaat.